Haleluya, shalom. Shalom. Sungguh senang bisa berada di tengah-tengah saudara pada pagi menjelang siang ini. Sungguh Tuhan sudah begitu baik bagi kita, amin. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita akan naikkan pujian, penghormatan kita, penyembahan kita kepada Allah yang hidup, yang sudah begitu mengasihi kita. Oh haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, kami percaya Engkau yang baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Dengan berdiri, mari nyatakan Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku ada, oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus.
Dia baik, sungguh Engkau baik, teramat baik. Oh, kami ada, kami hidup semua karena kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, oh Yesusku. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur di pagi hari menjelang siang ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang kudus menyertai setiap kami, melingkupi ibadah kami ini. Biar kiranya Tuhan, berkat kemurahan-Mu semata juga yang menyertai ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Dan kami siap untuk memuji, memasuki ibadah kami, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Mari yang siap kita bersama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Kita mau kasih fist kita, kepalan tinju kita, tapi jangan dipukul ya. Kepada kawan kanan kiri kita katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah yang perkasa, namanya Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau angkat suara kami. Setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu yang kudus. Oh, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Wow, haleluya. Yes. Teriakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
berkuasa. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Dia Raja. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nyatakan kau termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Allah yang berkuasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur kita atas kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Mari persiapkan persembahan kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang begitu nyata di dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik sebagai bukti rasa syukur kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Amin. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan. Haleluya. Amin. Betapa baik Engkau Tuhan, selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Betapa ajaib Engkau Tuhan, segala perkaraku ku serahkan kepadamu. Ku yakin Tuhan menyertaiku selalu. Ku yakin rancangan Tuhan indah dalam hidupku. Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai, berjalan bersamamu. Karena inilah tahun sukacita. Amin. Terima kasih untuk persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik melalui pemberitaan firman Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin di dalam-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita berdiri, nyatakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya, ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya, buat siang hari ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan bicara bagi kami sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk rekan-rekan. Kaum muda, apa yang saya sampaikan yang kedua di ibadah yang kedua di ibadah Yud, saya sampaikan hal yang berbeda dari ibadah yang pertama. Ada Pak Daniel nggak? Daniel Suwardi ada? Di luar? Baguslah di luar. Saya mau ngomongin Daniel siang hari ini. Kita akan belajar dari teladan seorang muda yang bernama Daniel. Ya. Daniel yang tadi saya tanya udah tua, ini Daniel yang
di kitab Daniel. Mari kita buka kitab Daniel. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Teladan yang pertama kita belajar dari Daniel. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Ayat 8 dan 9. Ya, Daniel 1 ayat 8 dan 9. Berkata demikian, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ya, Daniel ini selektif soal makanan, enggak, apalagi makanan yang menajiskan, dan enggak suka mabuk, enggak doyan anggur dia. Ya, yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9 perhatikan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya. Jadi Daniel ini luar biasa, orang muda yang sejak muda ya disayang oleh pemimpin pegawai istana. Karena yang pertama kita belajar Daniel tidak menajiskan dirinya. Ya, Daniel ini takut akan Tuhan. Hidup suci, hidup kudus. Sampai makanan raja yang begitu, saya percaya ini makanan raja itu begitu nikmat, enak, pilihan, bahan makanannya pilihan, diolah oleh koki pilihan. Bahkan ada yang tugas mencicipi makanan raja, jadi pilihan. Jangan sampai makanan raja ada racunnya, diracuni gitu. Jadi ini benar-benar pilihan. Orang muda harus begitu. Kalau kepingin disayang oleh Tuhan, kepingin hidupmu sukses, kepingin hidupmu diberkati Tuhan, yang pertama ya jangan najiskan diri kita. Jangan coba-coba ngisep rokok. Ya. Jangan coba-coba narkoba, macam-macam. Jangan coba-coba. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan. Yang kedua, pasal 1 ayat 21. Ya. Pasal 1 ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Daniel ada di sana sampai. Artinya begini. Yang kedua, ini Daniel ini setia kepada tugasnya. Saudara, Anda orang muda harus setia dengan tugas. Apapun yang dipercayakan tugasmu di gereja, sebagai pendoa, sebagai pembagi amplop persembahan, prokes, tugas juga mungkin di kampus, di sekolah, di rumah juga. Ya, yang bekerja di kantor. Belajar dari Daniel, setia kepada tugasnya, panggilannya. Harus setia. Ya, setia. Bisnis juga setia, jangan gonta-ganti ya. Yang ketiga kita belajar dari Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-16. Pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ini temanya perikopnya mimpi Nebukadnezar. Ya, mimpi disampaikan semua ke teman-teman Daniel. Enggak ada yang bisa menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Nah, ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Apa artinya? Daniel nggak masa bodoh, dia tahu ini teman-temannya lagi kesusahan, minta pendapatnya untuk menerjemahkan mimpi raja. Nggak ada yang bisa. Daniel tampil, tapi dia minta waktu sama
raja untuk dia cari makna. Daniel menyerahkan dirinya ya untuk membela teman. Artinya begini, yang ketiga, Daniel ini suka menolong. Ya, dia suka menolong. Orang-orang muda juga begitu. Ini bukan karena ini ajaran nenek moyang kita yang suka tolong menolong, gotong royong. Yang konon katanya sekarang budaya itu sudah semakin menipis di negeri yang kita cintai ini. Tapi belajar dari Daniel enggak anteng-anteng masa bodoh, tapi dia ngerti kesusahan teman-temannya ketika diminta untuk menerjemahkan arti mimpi dan mereka enggak mampu, Daniel tampil untuk menolong. Pasal 5 ayat 16 yang keempat. Daniel 5 ayat yang ke-16. Daniel 5 ayat 16. Raja Belsyazar lihat ada tulisan di dinding. Enggak ada juga yang bisa tahu, lalu dibawalah Daniel. Terus Raja Belsyazar ini mengiming-imingi. Ayat 16. Tetapi telah kudengar tentang engkau Daniel, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu jika engkau dapat, perhatikan, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian. Ada janji dari Raja Belsyazar ya. Kalau Daniel berhasil menerjemahkan, dikatakan maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu. Ini kain ungu ini kain mahal yang hanya bisa dipakai oleh raja-raja, oleh bangsawan, pembesar-pembesar. Dikenakan pakaian dari kain ungu. Beda dengan orang Indonesia, katanya ungu warna janda. Enggak, ini warna kemuliaan. Ya, warna kemuliaan. Ya, dikenakan pakaian ini dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dikalungkan rantai emas, janjinya luar biasa. Rantai emas. Bayangkan, saya punya anjing ada rantai, kalau emas ini rantai sebesar gitu, waduh ini mahal tuh harganya tuh ya. Rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, ya dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Orang ketiga, raja, wakil, kemudian orang ketiga. Ya orang ketiga. Ya orang ketiga, ayat 17, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Ya, Daniel tidak silau dengan janji Raja Belsyazar. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Artinya apa? Ya, Daniel melayani, dia bekerja tidak demi upah. Orientasinya bukan duit, semua apa-apa dihitung dengan duit, kayak Pak Oga aja. Ya. Daniel tidak seperti itu. Daniel tidak mengharapkan iming-iming hadiah. Dia katakan aku akan memberitahukan makna dari tulisan tersebut. Ya. Zaman sekarang apa-apa diukur dengan duit, apa-apa maunya duit. Disuruh ini ada duitnya enggak? Dimintain tolong, dia tanya dulu sama kita, ada duitnya enggak? Ya. Daniel tidak seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, pasal 6 ayatnya yang kelima. Iya. Karena fitnah, Daniel masuk gua singa. Kemudian ayat 5, Daniel 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi tidak mendapat alasan apapun. Nah, adik-adik, di dunia kerja, di dunia kita di luar sana, ada banyak singa-singa yang mengaum yang siap menjatuhkan kita. Sadar enggak sadar, banyak orang kepingin kita susah, banyak orang kepingin kita jatuh. Apalagi nanti adik-adik sukses dalam bisnis, dalam profesi, ada banyak orang enggak suka. Ini seperti yang dialami oleh Daniel, dicari alasan-alasan supaya Daniel ini ya bisa dijerat hukuman, tapi kemudian
Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab apa dikatakan? Daniel apa? Setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Ini Daniel ini orang yang murni. Dia tidak lalai, dia tidak melakukan yang membuat orang bisa jadi alasan untuk menjatuhkan Daniel. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, kenapa Daniel itu begitu luar biasa. Ayat 11, ini kuncinya ya, kaum muda. Kalau engkau ingin sukses hidup diberkati sama seperti yang Daniel kasih teladan kepada kita, kuncinya dalam ayat yang pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengarnya Daniel bahwa suatu surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, kiblat. Jadi kiblat dulu itu mengarahnya ke Yerusalem. Ya. Orang Israel berdoa itu kiblatnya ke Yerusalem. Baru kemudian ada ajaran berikutnya, kiblatnya beda. Nah, ini Yerusalem kiblatnya. 3 kali sehari, berapa kali? Dalam sehari berapa? 3 kali sehari ya, ia berlutut. Jadi dalam sehari dia 3 kali berdoa. Jangan kebalikan, 3 hari sekali baru berdoa. Ya, 3 kali sehari ia berdoa. Ia berlutut dan berdoa. Jadi zaman dulu masa Israel itu ya ada ibadah doa 3 waktu. Ya, 3 waktu bukan 5, 3. Ya mungkin kalau 3 itu kalau saya gambarkan pagi, siang, malam. Ya bukan doa makan pagi, 2 makan siang, 2 makan malam hari. Udah 3 tuh Om. Kan sama seperti Daniel, bukan itu. Tapi dia berikan waktu. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang apa dikatakan? Perhatikan, seperti yang apa dikatakan? Biasa dilakukan. Nah kalau adik-adik ingin jadi orang yang diberkati Tuhan, sukses, harus membiasakan diri punya jam waktu untuk berdoa. Daniel itu dalam sehari 3 kali dia berdoa. Yang biasa dilakukan, artinya biasa. Bukan karena disuruh. Bukan karena lagi punya masalah, tapi biasa dilakukan oleh Daniel. Jadi pada siang hari ini di bulan doa, kita punya tema di bulan November ini sebagai bulan doa. Ya, tema sebagai bulan doa. Saya ingin mengajak teman-teman untuk punya jam doa. Saya akan sampaikan kepada bidang profetik, Pak Steve Latumaten. Semua penata layan, kabit, kakem, pengurus komisinya dalam periode 3 tahun. 3 tahun masa tugas, masa bakti penata layan. Minimal 1 kali dia pernah harus duduk di ruang sekretariat untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Catat ya, saya mau itu harus terjadi. Bendahara jemaat pernah duduk di hari Minggu untuk berdoa. Ya, ikut dengan MPS, tim pendoa syafaat. Ya. Bidang umum pernah duduk di sana. Kalau di sini pengurus youth, pengurus remaja, pengurus pemuda harus pernah duduk. Semi pernah duduk di sana. Jojo pernah duduk di sana untuk berdoa. Ya. Karen juga pernah duduk di sana. Sena, Lala pernah duduk di sana. Sarah, semuanya pernah tugas jadi pendoa di hari Minggu. Ibu Gembala, saya. Ini Letnan 2. Ya, Letnan 2. Oh, belum. Kita doakan dia mau masuk Akademi Militer. Pernah doa ya di sana ya? Ya, Rian? Pernah doa di sana. Semua pengurus
remaja, pemuda, yang lainnya juga. KDD, Ketua Komisi Anak, dia juga akan pernah duduk dalam 3 tahun masa bakti, paling tidak 1 kali pernah duduk jadi pendoa di sana. Semua harus kebagian. Nanti saya minta jadwalnya ya ke Pak Stip, koordinasi dengan bidang ibadah umum, ibadah youth, ya dengan komisi-komisi yang lain, semua harus kebagian pernah minimal 1 kali berdoa. Jangan hanya pendoa saja, tapi semua ya harus membiasakan. Karena saya kepingin gereja ini mengalami kegerakan rohani. Amin. Saya mau terjadi lawatan Tuhan kepada ibadah kaum muda di tempat ini. Kuncinya, mau teori-teori macam boleh, saya setuju, saya juga punya teori-teori. Tapi teori yang utama yang pertama adalah doa. Yesus sebelum dia melayani, Yesus belum mengadakan 5 roti 2 ekor ikan, memberi makan 5.000. Sebelum Yesus mengadakan mujizat, Lazarus bangkit, anak muda di Nain bangkit. Sebelum Yesus mengadakan orang kusta disembuhkan dan macam-macam mujizat, itu dimulai pagi-pagi benar. Yesus naik ke gunung, Yesus naik ke bukit, Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa. Jadi sukses kunci pelayanan kita di youth, khususnya yang di youth, di umumnya di gereja kita, itu dimulai dari doa. Dan Daniel sudah memberikan contoh. Ya. Tadi kan dalam Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Itu dimulai di mana? Daniel karena senang, gemar berdoa. Ya. Daniel gemar berdoa. Ya. Ayat yang ke-20, pasal 1 ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan. Ya. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Daniel. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi punya hikmat, kecerdasan 10 kali. Kalau ada Albert Einstein di kerajaan ya di Nebukadnezar, ini ya Daniel dengan teman-temannya Sadrak, Mesakh dan Abednego, dia punya 10 kali lipat dari kepintaran Albert Einstein. Karena apa? Karena mereka senang berdoa, suka berdoa. Saudara, akan dipakai hidupmu di tempat engkau bekerja, di kampusmu, di sekolahmu, di mana engkau berada di marketplace. Saya ingin katakan, jangan tinggalkan jam doa. Jam doa menentukan hari-hari di depanmu ketika engkau melakukan aktivitas di pagi hari. Jadi, saya berharap kita semua gemar berdoa. Amin. Senang berdoa. Daniel, ya, begitu luar biasa diberkati Tuhan. Ya. Ayat 46, Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Seorang raja sampai nyembah Daniel. Juga dititahkannya persembahan, korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Luar biasa. Loh, orang dunia aja bisa berkata sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Ini kenapa? Karena Daniel hidup dalam kehidupan doa. Orang dunia aja bisa ngomong sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Orang dunia, masa kita anak Tuhan meremehkan ya jam doa. Jadi saya berharap orang muda di tempat ini adalah orang-orang muda yang suka berdoa. Amin. Senang berdoa. Mau di kantor, mau di busway, mau dalam perjalanan kerja, ke kampus, di mobil, ketimbang dipakai untuk tidur, gunakan untuk pujian penyembahan, nyembah Tuhan. Lagi di dapur, ya masak, lakukan juga dengan suasana doa pujian penyembahan. Supaya makanannya makin enak, makin lezat. Amin. Sehingga nggak salah masukin bumbu untuk masakannya.
karena dibangun dengan doa. Jadi saya berharap singkat pada siang hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan kita sama-sama menjadi seorang pendoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan hanya senang lagu, di doa ibuku ku dengar. Jadi ibunya doang yang doa, anaknya nggak pernah doa. Semua harus berdoa. Ya, senang hidup ya sebagai pribadi-pribadi yang suka berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini untuk firman-Mu. Kami boleh dengar pesan Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi seperti Daniel yang diberkati, dipakai luar biasa. Karena Daniel punya kehidupan doa, biarlah kami juga punya kehidupan doa. Kami minta hamba-Mu pribadi sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat tempat ini, percayakanlah, berikanlah hati yang suka berdoa bagi kami sekalian, bagi jemaat-Mu. Sehingga kami boleh melihat terjadi kegerakan rohani di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi di gereja ini. Lawatan Tuhan terjadi bagi pemain musik, WL singer, para pelayan-pelayan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas ibadah youth. Pagi hari ini kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada rekan-rekan yang belum dapat roti dan anggur. Nanti pelayan Tuhan akan memberikan. Ada yang belum dapat? Ya, angkat tangannya. Masih banyak yang belum dapat. Ya. Jadi kalau ibadah youth, ibadah pertama, perjamuan kudus itu nggak ada meja perjamuan kudus, tapi langsung didapat ketika masuk di ruang ibadah. Yang belum dapat perjamuan kudus angkat tangannya, biar tahu. Tolong dibantu biar cepat. Ya, angkat tangannya yang belum dapat biar pelayan perjamuan kudus bisa lihat. Ya, Ellen di depan ada, Ibu Gembala belum dapat. Ada lagi belum dapat, angkat tangan kanannya. Ada yang belum dapat roti dan anggur, angkat tangan kanannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan di tangan kanan kita. 1 Korintus 11 ayat 23-24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh yang dipecahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat cawan anggur di tangan kanan kami. Anggur ini adalah lambang dari darah-Mu. Dan kami mengaminkan 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah yang dicurahkan. Kami bersyukur, kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka bulan yang baru, bulan November sebagai bulan doa dan bulan mujizat. Melalui doa-doa yang kami naikkan, berkat turun atas rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha yang kami kerjakan, kuliah, sekolah anak-anak diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang hari ulang tahun bulan November, siapa? Ada? Silakan maju ke depan.
Sebelum saya serahkan kepada pengurus, saya mau berdoa untuk yang berhari ulang tahun bulan November. Maju ke depan. Ya, oke Kak Dede, maju. Jangan malu-malu, sekalipun sendirian nggak apa-apa. Kita doakan. Menghadap ke jemaat. Ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Di hadapan kami ada teman-teman kami, ada keluarga kami yang berhari ulang tahun di bulan November. Demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku kedangkan tanganmu kepada engkau yang berhari ulang tahun di bulan November ini. Berkat Tuhan turun berlimpah-limpah. Jadilah kuat, sehat, diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih, selamat ya yang berhari ulang tahun. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang bertambah umur di bulan yang baru ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan hambanya Om Eri. Semoga semakin semangat dan terus jadi berkat dan dipakai lebih luar biasa lagi. Amin. Teman-teman, untuk pengumuman warta, kami ingin mengundang mengetahui lebih lanjut, adakah teman-teman di sini yang hadir baru pertama kali bergabung di ibadah kita, boleh berdiri. Adakah kita ingin mengenal lebih lanjut teman-teman? Oke, kalau tidak ada, haleluya, kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Baik, pembacaan warta untuk minggu ini, Selasa ada pagi lawatan Tuhan secara online jam 8 pagi. Kemudian hari Kamis ada ibadah VIP secara online juga jam 19.30, setengah 8. Kemudian untuk ibu-ibu, Jumat kita ada acara onsite WBI di gereja 15.30 dan juga hari Sabtu ibadah BBK secara onsite, tapi tempat nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup BBK di jam 18.00. Nah, selain itu teman-teman, buat teman-teman youth kita ingin kasih tahu bahwa di grup WhatsApp kalian bisa cek kita sudah menyebarkan link Google Form. Jadi teman-teman yang ingin melayani, memiliki ketertarikan untuk melayani, bergabung bersama kita untuk melayani Tuhan di setiap minggunya, teman-teman boleh dibantu di data, mengisi Google Form untuk bisa tulis biodatanya di situ atau lebih lanjut lagi untuk menghubungi pengurus. Kemudian itu dulu kami mengundang Om Kris untuk warta tambahan dari Panitia Natal. Silakan. Shalom, rekan-rekan muda, saya minta waktunya. Saya mewakili dari Panitia Natal Umum menginformasikan bahwa kebutuhan dana Natal kita, khususnya di GB Batu Penjuru, termasuk Natal Umum, Natal Komisi di dalamnya, itu berjumlah Rp141.450.000. Dana yang terkumpul saat ini per tanggal 30 Oktober sebesar Rp20.566.500. Puji Tuhan. Nah, kami juga menginginkan kontribusi dari rekan-rekan youth yang hadir karena rencana bahwa youth juga akan mengadakan acara Natal ya mungkin sederhana. Oleh sebab itu kami minta dukungan dari teman-teman youth untuk bisa ikut ambil bagian mendukung kegiatan Natal Youth ini. Nah, rekan-rekan bisa nanti ambil amplop selesai ibadah. Ya, di sini ada keterangannya, tinggal rekan-rekan youth pilih untuk mendukung Natal. Di sini ada Natal Umum, ABI atau SM, Youth atau Lansia. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendukung melalui pencarian dana proposal Natal, ini nanti panitia menyediakan bagi rekan-rekan yang ingin membantu untuk kegiatan Natal kita secara global secara umumnya termasuk Natal Komisi dalamnya bisa nanti menghubungi saya. Nah, bagi rekan-rekan saya amplop tapi juga saya mau celengan Natal, masih terbuka juga. Panitia Natal menyiapkan celengan Natal maupun juga souvenir Natal bagi
rekan-rekan youth. Nah itu aja. Satu lagi, kami panitia Natal membuat kaos t-shirt tema 2023 akselerasi. Ada 2 warna yaitu warna biru dan warna merah. Ukurannya dari S sampai XL itu harganya 100.000. Di atas XL itu 120.000. Rekan-rekan yang sudah memesan atau yang mau memesan nanti bisa menghubungi di meja panitia di depan dengan Ibu Wina. Ya itu saja warta dari Natal. Kiranya teman-teman youth bisa tetap mendukung di dalam doa maupun daya maupun juga dana untuk kegiatan Natal kita di gereja ini di GBI Batu Penjuru. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mari saudara kita dukung kegiatan Natal kita selain dari partisipasi kita juga dari dana dan juga dengan doa. Baik, ada warta tambahan kah? Aman? Dari pengurus? Oke. Baik, kalau begitu kami undang saudara teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dan kita naikkan pujian Jadikan Aku Indah. Indah yang kau pandangmu, Dia seturkan karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah-Mu hari ini Tuhan. Kami diingatkan lagi oleh firman-Mu bahwa kekuatan doa kami Tuhan punya power yang luar biasa. Kami mau taat dan setia Tuhan untuk berdoa di bawah kaki-Mu, di altar-Mu. Dan biar doa-doa kami ini Tuhan memenangkan juga banyak jiwa. Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, biar Tuhan Engkau berkati mereka lebih lagi luar biasa sebagai pemimpin Tuhan di tempat kami, biar rencana-Mu Tuhan tergenapi juga. Ya Allah, kami berdoa untuk gereja kami, biar Tuhan rumah-Mu ini dipenuhi dengan sukacita. Rumah ini menjadi rumah-rumah bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menjadi rumah bagi orang-orang yang memiliki rasa kecewaan, kesedihan, atau hal-hal lainnya Tuhan di luar pikiran kami. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu terlalu nyata di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk generasi bangsa kami, terlebih juga anak-anak youth di gereja ini. Di luar sana Tuhan banyak lingkungan sekuler Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan di bawah ajaran gereja ini Tuhan, di bawah kaki-Mu dengan genggaman tangan-Mu, kami bisa dipakai luar biasa untuk jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati hari-hari ke depan kami tidak tahu Tuhan seminggu ke depan apa yang kami akan lewati. Tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami baik dalam sekolah kami, pekerjaan kami, lingkungan kami dan keluarga kami. Berkati Tuhan orang tua kami yang terus menjaga kami dengan cinta kasih, biar Engkau juga yang berkati mereka dengan rezeki-Mu yang berlimpah-limpah. Bapak, kami berdoa juga untuk negara bangsa kami Tuhan yang sangat kami cintai. Kami percaya Tuhan Engkau punya perhatian khusus untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan ada menara-menara doa-Mu Tuhan yang ingin dibangun Tuhan setinggi mungkin Tuhan. Menaikkan pujian, nyanyian syukur Tuhan untuk kemenangan jiwa-jiwa dan juga kesejahteraan di Indonesia ini. Biar berkat-Mu Tuhan berlimpah bagi bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Tuhan yang ingin kami sempurnakan juga di dalam doa yang telah diajarkan Putra-Mu Yesus Kristus.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kami undang Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari kita kedangkan tangan kita dua-dua. Ini kami Tuhan, biji mata-Mu. Kami harta kesayangan-Mu. Apa yang akan kami jalani hidup kami, semua sudah ada dalam lukisan di telapak tangan-Mu. Tuhan ada bersama dengan kami. Sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Amin. Baik teman-teman, boleh kembali duduk dan ambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Terima kasih.